karena kita nggak ditugaskan lagi untuk berteriak di Senayan. Masa saya berteriak di tengah laut kan nggak ada gunanya. Kalau kita berteriak di Senayan kan ada pejabat yang diundang, ada yang kita marahin. Nah kalau di tengah laut, di tengah kebun mau marahin siapa? Gitu. Ya kita bersiul-siul aja sebagai warga negara gitu. Tapi memang ada momentumnya. Kan ini bukan musim pemilu. Nanti ada musim pemilu baru kita bertarung lagi, ya kan? Dan jangan juga teman-teman yang nanya juga jangan dibalik. Lagi nggak musim pemilu gua dicari, lagi pemilu lu kagak nyari gua bagaimana? Harusnya nanti pemilu nih Bang Fahri mana? Nanti saya tunjuk tangan. Saya tuh gini ya, saya tuh tahu diri juga lah. Ini negara lagi kayak gini, ya kan? Betul. Kita juga nggak boleh jadi korban dari ketidakjelasan di dalam negara. Iya. Ya, akhirnya saya terus terang ya kita lihat aja, ya kan. Sekarang kita set up lembaga dulu. Saya dengan teman-teman bikin partai, jaringannya kita perluas, strukturnya kita bikin mantap. Nanti begitu pemilu kita tanding, kita tarung. Sebab kan kita nggak punya jalan untuk mengganti pemerintahan kecuali kita melalui partai politik, ya kan. Kalau kita orang di pergantian kekuasaan itu hanya dengan pemilu, hanya dengan partai politik. Dan kesibukan partai politik itu terkait kompetisi pemilu, kita lakukannya itu nanti, gitu loh. Kalau sekarang ya kita kembali lagi tarung sebagai warga negara dengan nasib kita sendiri. Ya kalau dulu saya tiap tanggal 1 dapat amplop coklat, itu ada gaji di dalamnya, lumayan lah gitu kan. Sekarang kan amplop coklat dihentikan gitu kan. Nah kalau saya nggak ketemu amplop sendiri, bagaimana caranya coba hidup, ya kan? Makanya hari-hari saya nyari amplop ini ceritanya. Ya memang di sana selain didengar, di sana ada perlindungan, gitu, nggak bisa dipidana. Oh gitu. Ya. Hebat banget DPR ya Bang ya. Kita rakyat ini yang memang harus hebat, malah dipenjarakan gitu. Memang harus hebat, karena kalau dia nggak hebat, bagaimana dia mau melindungi rakyat, ya kan? Ya, kalau dia lebih cemen, ngapain gua perlu anggota DPR? Dia harus diberikan kekuatan, mulutnya nggak boleh dipidana supaya dia bisa ngomong atas nama rakyat dan nggak bisa dipidana. Ya kalau ada yang sudah dikasih kehebatan gitu tetap mingkem juga, ntar kita gampar aja pas pemilu gitu. Maksudnya kita ganti. Ada juga yang pergi ke Senayan bukan untuk ngomong, pergi dagang ke sana, ada juga begitu, ya kan? Main proyek aja kerjaannya, nggak pernah ngomong, tapi gue lihat dia tambah kaya, ya kan? Mondar mandir ke dapilnya, itu cuma ngasih sumbangan, tapi nggak pernah ngomong. Ini anggota DPR yang kayak gini nih nggak boleh dipilih lagi, di kerjaannya ngasih sumbangan aja. Gue suruh lu ke sono tuh bukan untuk cari sumbangan. Lu masuk Senayan tuh maksudnya ngomong. Parle itu artinya ngomong. Kok dia sono nyari sumbangan? Kacau juga sistemnya. DPR-nya bahlul sih, nggak bisa belain rakyat, gitu kan? Harusnya anggota DPR tuh malu kalau gara-gara bicara rakyat di penjara. Padahal dia itu justru mulutnya diberikan kekuatan gitu untuk berbicara karena nggak bisa dihukum gitu. Nah dengan cara seperti itulah kemudian harusnya dia membela rakyat yang karena bicara dia di penjara. Harusnya dia tampil untuk mengatakan, mulut saya nggak bisa dipenjara dan saya mau pakai mulut saya ini untuk membela rakyat yang berbicara dan gara-gara berbicara dia dipenjara. Harus dibela gitu. Betul. Nah, gitu caranya. Ini enggak, dia ikut mingkem malah.